Shalom saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang berpengharapan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur, kita berterima kasih oleh karena pemeliharaan dan berkat Tuhan masih menjadi bagian kita hingga pada pertengahan minggu bekerja kita. Kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih mau berbicara kepada kita melalui renungan Rabu malam pada malam hari ini. Dan ayat yang menjadi perenungan pada malam hari ini terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Dan judul perenungan kita pada malam hari ini adalah untuk siapa kita bekerja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami manusia yang berdosa besar ini. Pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya oleh karena krisis yang melanda di segala segi dan bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang usaha, akibat wabah yang sedang melanda dunia ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya pemerintah kita sekarang ini sedang berusaha menerapkan satu kebijakan yang disebut dengan new normal, dengan maksud supaya semua kegiatan-kegiatan umum, termasuk di dalamnya bidang usaha dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan dapat kembali berjalan dengan normal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Saudara-saudara, sesungguhnya sebelum wabah ini melanda dunia, sudah banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan mereka oleh karena berbagai sebab. Salah satunya oleh karena iman mereka. Dan sehubungan dengan itu banyak kesaksian tentang hal tersebut. Salah satunya adalah kesaksian tentang seorang dokter yang oleh karena imannya kepada Kristus, dia harus kehilangan profesinya sebagai seorang dokter dan ditugaskan menjadi seorang pembersih toilet di kota tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasanya dokter ini tidak marah atau dia kecewa atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengubah toilet tempat di mana dia melayani atau bekerja menjadi toilet yang terbersih di kotanya. Saudara-saudaraku, atas tindakan yang dia lakukan, ada orang yang bertanya kepadanya, apa yang mendasari dokter ini membuat toilet ini menjadi toilet yang terbersih di kota tersebut? Lalu dokter ini dia berkata, saya selalu membayangkan kalau Yesus akan datang ke toilet di mana saya bersihkan. Alangkah sangat sedihnya kalau Yesus datang, toilet ini dalam keadaan yang kotor. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang yang membeda-bedakan pekerjaan. Salah satu contohnya seperti cerita atau kesaksian tadi. Banyak orang pasti beranggapan bahwa pekerjaan seorang dokter lebih baik, lebih mulia dibandingkan pekerjaan daripada seorang pembersih toilet. Itulah sebabnya mengapa dokter yang mempertahankan imannya diturunkan statusnya menjadi seorang pembersih toilet. Saudara-saudara, ada juga orang yang membeda-bedakan pekerjaan dengan mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan rohani. Lalu yang lain mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan sekuler. Jadi
mereka membedakan pekerjaan rohani dan juga pekerjaan sekuler. Dan biasanya orang akan merasa terhormat pada saat mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dibandingkan pekerjaan-pekerjaan sekuler. Saudara-saudara, apakah pandangan seperti itu sudah sesuai dengan pandangan daripada firman Tuhan? Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dan pelayanan yang berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan jenis pekerjaan dan juga posisinya. Seperti ke-12 rasul yang dipanggil untuk melakukan pelayanan firman dan doa. Begitu juga dengan 7 diakon dipanggil untuk tugas membagi-bagikan makanan sehari-hari kepada para janda. Dan juga ada jemaat-jemaat yang mendukung pelayanan tersebut dengan harta dan uang mereka. Saudara, kalau sekarang di gereja ada pendeta, ada ketua-ketua, dan juga semua anggota jemaat awam yang turut bekerja di dalam pelayanan gereja. Saudara-saudaraku, semua pekerjaan pelayanan dari seorang pendeta sampai anggota jemaat awam itu sama pentingnya di dalam pelayanan. Karena tidak ada yang lebih penting di dalam pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, janganlah kita terjebak dalam persepsi yang keliru. Oh, kalau kita seorang pendeta, seorang pimpinan tertinggi dalam gereja, maka saya bisa melakukan hal ini atau hal itu. Oh, kalau saya seorang ketua, maka saya berhak melakukan hal ini atau itu, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, kita perlu mengingat bahwa apapun pekerjaan pelayanan dan status kita dimanapun bidangnya, baik seperti yang orang katakan dia bekerja di dalam bidang rohanikah atau bidang sekulerkah, disitulah kita harus menunjukkan untuk siapa kita bekerja. Sebagaimana ayat perenungan kita pada malam hari ini, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 mengatakan, Kolose 3 ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, perbuatlah, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudaraku, pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan hati dan pikiran yang ditujukan hanya kepada Tuhan, itu berarti kita sedang melayani Dia. Kita sedang bekerja untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lagi kita membeda-bedakan pekerjaan. Ini pekerjaan rohani, ini pekerjaan sekuler. Karena sebagai orang-orang yang percaya atas kebenaran firman Tuhan, semua pekerjaan itu sama nilainya. Kecuali pekerjaan itu dilakukan di luar kehendak Allah. Mari saudara-saudaraku, apapun bidang pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan hati dan pikiran yang ditujukan kepada Allah, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan daripada judul renungan kita malam hari ini. Untuk siapa kita bekerja? Saudara-saudaraku, biarlah kita bekerja untuk Tuhan, sehingga semua pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan itu boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkat bagi sesama kita. Inilah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah menjadi bagian kami. Di mana firman-Mu berkata,
Bila mana kami melakukan pekerjaan, biarlah pekerjaan yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.